Hi, hello my friend, it's Iva and I'm finally back. Oke, jadi kayak aku udah lama banget gak bikin video. Terakhir itu 1 bulan yang lalu, dan itu pun aku cuma upload 1 video doang. Kemarin aku sempet down, terus aku harus merelakan salah satu kegiatan yang sedang aku lakukan, dan salah satunya aku harus merelakan akun YouTube aku. Tapi sekarang aku udah kembali dan aku bakalan bikin video yang mungkin diantara kalian suka banget sama video-video aku tentang ini. Jadi kali ini aku mau ngebahas tentang ide freelancer. Jadi buat kalian yang sekarang ini masih mahasiswa, atau saat ini kalian adalah pelajar, atau bahkan kalian masih berada di masa transisi, lulus kuliah tapi masih belum mendapatkan hilal pekerjaan pertama kalian, dan kalian membutuhkan uang untuk menyokong kehidupan kalian selama pengangguran, kalian bisa cek dulu video-video lama aku tentang ide freelancer yang pertama dan yang kedua. Linknya akan aku taruh di sini. Jadi kalau misalkan kalian langsung mau nonton, tonton aja. Dan untuk video kali ini aku bakalan ngebahas tentang ide freelancer untuk mahasiswa yang berkaitan dengan kegiatan menulis. Jadi kalau misalkan kalian suka kegiatan menulis, kalian hobi nulis, dan kalian ingin dihargai dengan uang atas karya yang kalian tulis, kalian bisa tonton video ini. Sebelum aku mulai, pastikan terlebih dahulu kalian udah subscribe channel aku, dan kalau misalkan kalian suka sama video ini, let me know. Kalian bisa kasih tombol like video ini. Oke, onto the video, let's get started. Mengenai kontributor, sebenarnya aku udah pernah bahas di ide freelancer yang kedua. Kalian bisa cek videonya. Mungkin beberapa di antara kalian masih belum tahu apa itu kontributor, terus apa manfaatnya. Jadi aku akan jelasin. Pertama, kontributor itu adalah kegiatan yang bisa kalian lakukan di rumah, dimana kalian itu bisa menyumbangkan karya kalian, dan kalian akan dihargai dengan uang sesuai karya yang kalian buat. Untuk kegiatan ini bisa berupa desain, bisa berupa tulisan, artikel. Terus kalau misalkan kalian suka fotografi, kalian juga bisa menyumbangkan foto kalian, dan semua itu bisa kalian lakukan di rumah tanpa harus keluar. Tentu aja semua ini membutuhkan skill. Jadi semakin terasa skill kalian, semakin bagus juga peluang kalian untuk menjual karya kalian. Dan khusus untuk video kali ini aku bakal ngebahas tentang ide contributor yang berkaitan dengan kegiatan menulis atau content writing contributor, karena dimana lagi kalian itu bisa meluapkan hobi kalian menulis dan kalian bisa dihargai dengan uang kayak gitu. Kemudian ngomong-ngomong tentang contributor di sini nggak melulu tentang content writing, tapi juga contributor yang lain, mungkin fotografi, desain, dan lain-lain. Ini bukan berarti ketika kalian itu udah membuat karya dan kalian udah submit di sana terus kalian langsung dapat uang, bukan seperti itu cara mainnya. Tapi kalian di sini harus memperbanyak karya-karya kalian, atau kalian harus membuat portfolio kalian. Dan tentunya ini tergantung dari portal website yang kalian contribute di sana, karena beberapa website itu memang memiliki guidelines yang berbeda-beda. Ada yang dia itu sekali upload atau sekali kalian submit itu kalian bisa langsung dihargai dengan uang dengan ketentuan yang jauh lebih ketat. Ada juga yang kalian itu harus mengumpulkan beberapa artikel. Misal kalau di sini kita ngomongin content writing, kita harus mengumpulkan atau collect 20 artikel minimal, dan kalian harus tembus 1000 views dulu baru kalian itu bisa mendapatkan uang dan kalian bisa redeem ke rekening kalian kayak gitu. Jadi di sini kalian harus berusaha dulu, dan jangan lupa pastikan kalian udah membuat karya sesuai dengan ketentuan guidelines yang berlaku, yaitu karya itu adalah karya original, karya kalian sendiri, dan tidak mencuri karya orang lain. Oke, jadi sekarang aku bakalan bahas satu persatu. Kalau misalkan kalian penasaran, kalian bisa lanjut tonton video ini. Oke, yang pertama, kalian bisa cari content writing contributor melalui website freelancer seperti Indeed, Fiverr, Upwork, Freelancer, Turbulencer, dan lain sebagainya. Seperti namanya, untuk website freelancer ini menyediakan berbagai macam pekerjaan, mulai dari jualan skill sampai jualan jasa. Dan semua kegiatan ini bisa kalian lakukan dari rumah. Di situs tersebut, kalian tinggal cari aja writing contributor yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalian bebas pilih jadi scriptwriter untuk children's storytelling, freelance blog contributor, copywriter, newswriter, assistant editor, hingga comic scriptwriter. Nah, tambahan sedikit untuk website freelancer seperti ini, kalian perlu banget bikin yang namanya portfolio. Jadi kalian harus membuat karya sebanyak-banyaknya supaya orang bisa nge-hire kalian hanya dengan melihat karya kalian dari portfolio kalian kayak gitu. Selanjutnya kalian bisa mulai bekerja. Yang kedua, kalian bisa mengunjungi portal website resmi untuk mengajukan atau submit karya kalian di sana. Nah, di sini aku bakalan kasih contoh, salah satunya itu adalah IDN Time. Sebelumnya aku juga pernah bahas di ide freelance contributor, kalian bisa cek lagi. Tapi kalau di sini aku bakal ngejelasin yang lebih detail lagi. Jadi untuk IDN Times ini sendiri, kalian bisa bebas tulis tulisan sesuai dengan minat pasar yang lagi in banget. Contohnya sekarang ini lagi musim pandemi. Nah, kalian bisa coba
tulis tulisan yang berkaitan dengan pandemi, contohnya mungkin penggunaan masker atau cara mencuci tangan, cara untuk menghindari kerumunan dan lain sebagainya yang masih berkaitan dengan tema pandemi tersebut. Nah, di IDN Times ini jenis tulisan kalian juga beragam. Kalian bisa pilih entertainment, otomotif, musik, bahkan kalau kalian suka K-pop, kalian juga bisa tulis di sana. Nah, untuk jenis pembayaran di IDN Times ini sendiri juga bukan serta-merta kalian itu upload terus kalian langsung mendapatkan uang, tapi kalian harus membuat karya sebanyak-banyaknya karena di sini itu sistem pembayarannya itu menggunakan poin. Semakin banyak kalian itu submit karya di sana, semakin banyak orang yang nonton dan kalian itu bisa mendapatkan poin yang banyak. Semakin banyak poin yang kalian hasilkan, kalian bisa redeem ke rekening kalian kayak gitu. Jadi untuk sistem pembayaran di IDN Times ini bisa dibilang ini seperti sistem poin. Kalian ngumpulin poin dan kalian baru bisa mendapatkan uang kayak gitu. Selanjutnya yang ketiga, kalian bisa jadi contributor di salah satu anak perusahaan dari Alibaba yaitu UC News, atau ini kayak portal berita dari UC Browser deh. Jadi untuk UC News ini semacam portal berita, kontennya pun beragam mulai dari gaya hidup, entertainment dan lain-lain. Jadi kayak IDN Times. Nah, untuk jadi contributor di sini kalian itu harus minimal memiliki 20 karya. Jadi kalian harus bikin tulisan sebanyak 20 artikel pertama. Setiap artikel yang udah mendapatkan 1000 penayangan atau 1000 views, kalian bisa mengajukan monetisasi dari sana kayak gitu. Kemudian yang keempat, lanjut ke GeoTimes. Untuk GeoTimes itu berbeda dengan UC News atau IDN Times di mana kalian itu upload sebanyak-banyaknya. Nah, kalau di GeoTimes ini kalian itu sekali upload bisa dibayar, tentu aja melalui tahap screening yang begitu ketat. Untuk GeoTimes ini dia tulisannya itu based on data dan based on research. Jadi kontennya pun jauh lebih berat. Untuk pilihan kontennya itu kalian bisa berupa politik, ekonomi, agama, tokoh, kebijakan publik, serta media dan lain sebagainya. Kalian harus menuliskan artikel yang cukup panjang, yaitu terdiri dari 750 hingga 1000 kata. Untuk tulisannya sendiri pun kalian harus memiliki argumentasi yang kuat, dikuatkan dengan paper, jurnal ilmiah, tesis, ataupun naskah publikasi dan lain-lain, di mana semua itu sudah melalui tahap riset yang udah diakui kayak gitu. Nah, ini semua itu bisa menguatkan argumen kalian di dalam naskah yang kalian bikin atau artikel atau tulisan yang kalian bikin dan mau kalian submit di GeoTimes. Kemudian langkah selanjutnya itu setelah kalian udah submit, kalian akan melalui tahap yang namanya screening, dan screening ini itu murni dari pihak GeoTimes-nya. Kalau misalkan sudah lolos, setiap tulisan yang terbit itu akan dihargai sekitar 350.000, dan kalau misalkan kalian emang udah expertise di sana, kalian bisa mendapatkan 1 juta bahkan lebih kayak gitu. Yang keempat, kalian itu bisa mulai dengan blog kalian sendiri. Optimalkan blog milik kalian, dan kalau udah kalian bisa daftarkan di AdSense supaya kalian itu bisa dibayar melalui iklan-iklan yang terpampang dari blog kalian. Kalau Blogspot itu bisa pakai Google AdSense, kalau WordPress bisa juga WordAds. Jadi kalian bisa mendapatkan uang dari AdSense yang terpampang di blog kalian. Untuk blog ini hampir sama kayak YouTube. Jadi kalian tentukan dulu target audience kalian itu siapa, kalian mau membahas topik apa, dan pastikan topik yang kalian pilih itu harus selalu hangat dan tidak akan kadaluarsa ditelan oleh massa. Contohnya mungkin kayak misal food blogger, travel blog, atau skincare, dan beberapa hal yang mungkin setiap tahun itu pasti akan selalu dilihat sama orang, karena semakin tinggi minat pasar, semakin sering blog kalian itu akan dikunjungi oleh orang-orang. Untuk di blog ini sendiri itu bisa disesuaikan dengan keaktifan kalian gitu. Semakin kalian aktif, semakin banyak audiens yang datang dan semakin banyak pula yang akan kalian hasilkan dari sana. Tentunya semua itu butuh kesabaran, jadi nggak bisa yang langsung dapat banyak gitu, harus sabar. Semua pasti ada waktunya kayak gitu. Terus selanjutnya itu kalian bisa jadi kontributor majalah atau koran. Di sini nggak banyak orang yang tahu tentang ini, tapi kalau misalkan kalian itu baca majalah atau koran, itu pasti akan ada 1 halaman atau 2 halaman di mana ada karya orang yang berada di sana terpampang dan dibaca oleh orang-orang yang membeli si majalah atau koran tersebut. Orang-orang yang dia itu udah berhasil submit di sana, itu mereka juga mendapatkan bayarannya. Kalian bisa coba cari jenis majalah atau koran yang memang kalian itu into banget di sana. Terus kalian bisa mungkin hubungin redaksi mereka melalui email dan lain-lain, gimana cara submit dan contribute di
di sana lah pokoknya gitu. Selanjutnya, kalau udah, kalian harus konsisten dan kalian harus menikmati membuat karya tersebut, karena menurut aku nggak ada cara yang mudah untuk menghasilkan uang. Jadi kalian itu harus melatih skill kalian agar skill kalian tuh tetap berkembang hingga dunia itu mau membayar kalian. Oke, jadi untuk videonya kayak gitu aja. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Mungkin beberapa video ke depan aku bakalan upload video yang semacam kayak gini. Jadi semoga kalian tidak bosan dan aku akan membuat video yang serealistis mungkin. Dan semoga aku minggu depan bisa upload lagi. Doakan aja. Thanks for watching this video and I'll see you the next video. Bye.